Ya, ada brief dari Ferry Komul, Ya. kita melihat, Bung Edu. Pemain yang saya pengalaman kan kapten juga memang punya kewajiban ya. Ya. Kita lihat para pemain Persik sudah siap di posisi masing-masing. Ya. Tampaknya ingin segera merespons ya. Ya, segera memulai, udah nggak sabar, Bung. Iya. Dan Persiraja tadi brief dari Ferry Komul, kira-kira ngomong apa? Ayo, pertahankan. Iya, yang jelas Ferry Komul tidak hanya sosok di lapangan tapi juga punya Karisma. karisma yang sangat baik ya. Ya, dan bagi warga Aceh, bagi Persiraja, mereka terus berteriak, lantak laju. Artinya hajar terus begitu. Iya. Itu Julukan bersemangat. julukan Persiraja ya. Julukan Persiraja Laskar Rencong. Ya. Dan ini ada macan putih ya, Ya. Persik. Lantak laju seperti slogan yang teriakan. Dan kita segera kembali melihat mampukah Persik Kediri merespon dengan cepat. Justru malah Persiraja yang memberikan gol tambahan. Pasti kita akan segera melihat hasil dari briefing dan juga motivasi dari kedua duo Susilo ini, Bung ya. Ya. Joko untuk Persik dan juga Henry untuk Persiraja. Betul. Langsung melakukan gebrakan mereka Ya. Persik Kediri tadi. Belum ada perubahan yang berarti kita lihat ya. Formasi yang dimainkan juga sama posisinya. Antara Faris Alitama kembali memimpin sektor kiri ya. Ini serang dari Persik Kediri. Pastinya kita lihat baru mulai tempo langsung Iya. meninggi ya, Bang ya, Betul. dibanding awal babak pertama tadi. Kembali berputar, Sakite dong. Dorong ke atas, angkat, berhasil ditangkap dengan Ya, baik. yang selalu membahayakan tadi kita lihat. Iya, Umpan dari para pemain Persik Kediri masih harus mencari solusi yang pas bagaimana mereka menembus pertahanan dari Persiraja baik melalui umpan terobosan ataupun manuver-manuver ya. Betul. Kita belum lihat bagaimana pemain Persik Kediri melakukan soloran atau manuver ya. Masuk ke kotak penalti dari Persiraja. dan kita melihat kembali masih diusahakan dari Persiraja. Coba lagi dorong, crossing dan langsung bisa mencoba disambut Van der Leek. Masih belum bisa, dia protes nih. Ya. Bukan pelanggaran, Bukan pelanggaran. Ya, tadi sempat berdua dengan dan Caputra tampaknya. Betul, baris utama coba sebagai motor serangan, Bung. Ya. Pemain senior dan Setian dijatuhkan oleh main Eko, ya? Persiraja. Adi Eko. Oh, Asep Budi. Iya, baru main, Bung ya? Ya, tampaknya ada pergantian pemain ya. Asep Budi pemain belakang ini, Asep Budi juga mantan pemain Persik Kediri juga ya. Iya. Dia. Pernah bermain di Persik Kediri tahun 2014. Ya. Pemain asal Garut, 29 tahun. Ya. Kita lihat pelanggaran tadi ya kepada Mustafa Ilham. Betul. Apalagi menggantikan meter ya. Asep Budi. Kita lihat. Serangan dilakukan atau kembali bangun dari sisi kanan dia jalur pada sakit ini. Gelandang rotasi dari Persik Kediri. Dari Ya. Gaspar angkat bola. Coba melebar lagi. Kata Van der Leek. Ya, turun ke bawah mana? Ya, kembali Van der Leek. Mencoba kali ini mengambil bola. Ya, Memang pelanggaran. untuk sepak bola modern, walaupun striker tidak hanya menunggu Ya, ya, itu striker yang membantu untuk pertahanan, membantu betul. pertahanan, menjemput bola, Betul. dia akan membuat variasi semakin berkembang. Ya, dan ini juga yang dilakukan oleh Faris Alitama juga langsung bertahan ikut bertahan ya. Kita lihat dia langsung mengganggu dari Van der Leek Ya. dan pelanggaran ya, ada tarikan kita lihat. Masih kesulitan kita lihat ya. Kita lihat bagaimana setiap bekal dari pertahanan dari Persiraja
dikawal dengan baik. Sementara serangan balik ya, Miftahul Handi kita jadi Sebuah crossing. Dibuang. Ya, Tedo. Mainan darah Afrika yang mengalir dalam darahnya pastinya bisa membuatnya makin ngotot, percaya diri. Miftahul Handi pemain yang sempat memperkuat Bali United di Banda Aceh ya, yang dispasi dengan baik pergerakan dia oleh Dhani Saputra di fullback kiri dari Persik Kediri. Iya. Namun mau tak mau Miftahul Handi berhadapan dengan Dhani Saputra ya. Betul. Karena Miftahul Handi bermain di sisi kanan dari sayap, sementara di kiri Dhani Saputra ya sebagai bek kiri dari Persik Kediri. Iya, saya kali ini. Melakukan crossing kita lihat ya, para pemain dari Persiraja tadi Miftahul Handi sekarang ada Bruno Dibal coba melakukan tusukan dari sisi kiri atau sisi kanan dari pertahanan dari lini tengah lini serang dari Persiraja dan Bruno Dibal. Oke, lakukan sudah langsung saja masih melebar, sayang sekali. Kita saksikan pemirsa kembali, coba diarahkan ke atas. Oh, tidak ada rekan di sana dan ternyata ini ada Erianto masih patah. Lebarkan ke samping. Bruno Dibal. Bali. Hamdi angkat. Salah. Postur lagi. Terlihat mismatch. Paris. Ya. Langgar. Ada sentuhan tadi Devi Rizky kita lihat. Kartu kuning. Kartu kuning. Devi Rizky. Ya. 1 gol 1 kartu, Bung. Sebetulnya ini kartu kuning tidak perlu ya, karena posisi dari Paris Aritama masih jauh dari membahayakan pertahanan. Ya, dan masih ada Erianto di sana untuk mengcover apabila sampai lewat. Betul. Dan ada jegalan dan dorongan kita lihat dari Devi. Iya. Agak kurang bijak ya, Bung ya. Maksudnya mungkin positif untuk menghambat laju lawan sehingga untuk bisa kembali bertahan. Dan apa yang terjadi kita lihat kembali? Iya, kita dari Yanto ya. Ada tabrakan dengan Nicola Anesiri. Ya, agak ada pitingan. Emosi nampaknya Anesiri ya. Kita lihat bagaimana sangat ulet ya Erianto, pemain yang sempat ikut di Milan Junior Channel ya, Junior Camp ya, di Milan. Ini dia, pernah bermain juga untuk Madura United, Erianto. Posisi cukup bagus ya, untuk ideal ya, untuk main belakang. Posisi yang sebagai back kanan satu pergantian atau apa namanya sudah sama dengan Miftahul Handi ya. Serangan dari posisi back kanan gelandang kanan, sementara kita sedikit Sandi juga berduel dengan Gaspar Vega. Ya, jadi masih cukup berhasil, Bung. Ya. Bisa Sandi dan juga Dhani Saputra mengawal Gaspar Vega, angkat kali ini. Semua peluang kembali. Lagi dipatahkan bersama pertahanan dari Persiraja. Persiraja pada Aceh di serangan balik cepat, Bung. Lihat Hamdi melebar, coba berlari 3 lawan 3. Kita lihat, di 4 lawan 4. Bruno Dibal. Sebuah finishingnya tidak maksimal ya dari sebuah gebrakan atau fast break dari serangan balik dari Persiraja. Lihat bagaimana peluang mereka sangat baik. Di sana masih ada Devi Rizky sebenarnya, tapi Bruno Dibal memutuskan untuk melakukan tendangan langsung atau pressing langsung ke tiang jauh. Betul. Dari gawang Persik masih jauh dari sana. Iya, memang ada Adi Eko tadi, Bu, yang bisa memotong apabila diberikan kepada Devi Rizky. Cukup signifikan perannya dan positioningnya. Jadi memang Dibal saya rasa mengambil keputusan tepat untuk bisa menembak. Dan kita lihat ada benturan tadi. Ya, di belakang ya. Berjibaku kembali, Bung Edu. Kuba ya. Iya, Kuba dan masih tetap bisa menjaga gawangnya dari terjangan lawan. Iya, kita lihat tadi sebelum peluang dari Persiraja memang ada sempat peluang dari Persik kotak penalti Persiraja ya, sempat ada insiden juga tadi. Iya. Sementara kita lihat play on Jefferson Poniago. Ya, kira-kira apa nih? Seperti ini. Komunikasi dengan
itu. Iya, Ini kita lihat. Gaspar Vega begitu mengerikan kita lihat. Tampaknya disundul oleh Septian justru ya. Iya, menutupi ya. Nah, iya. iya. Maksudnya umpan namun terjauh. Betul. Ini dia, ntar ada tabrakan juga tadi dari Tombul ya. Ini ada benturan saya rasa Bu Iya. terhadap Kuba. Betul. Vitedo angkat, tetap penalti. Iya, dalam pelukan Kuba. Ya dilihat bagaimana Erianto juga maju ke depan sampai membantu serangan tadi ketika mereka saja menyerang, sementara ketika dibutuhkan dia kembali berada di belakang untuk mengawal seperti biasa ya, Vansa ditambah. Betul. Dan memang memiliki kiper seperti Paul Rasi Kuba memberikan rasa aman ya, Ya, apalagi dia selalu menenangkan rekan-rekannya. Ya, dan tidak banyak tingkah ya, dia sangat kalem, sangat komunikatif, tidak banyak berteriak-teriak. Tadi kita lihat bagaimana Kuba berkomunikasi dengan sangat santai ya dengan lini belakang mereka. Tampaknya mereka memang sudah memiliki chemistry yang sangat baik, Jerry, sehingga mereka tak perlu lagi berteriak-teriak, sudah saling mengetahui posisi dan apa yang harus mereka lakukan dalam sebuah keadaan tertentu. Setelah Persiraja kembali berusaha melakukan serangan, Gaspar Vega dari tengah. Ya. Dan Saputra depan dan wajib dengan sangat baik oleh Ferry Tombul yang berkali-kali untuk membantu pertahanan. Coba lagi dorong. Sayang sekali. Bola keluar. Walau dia. Ya. Sayang sekali. Tampaknya ada pergantian pemain kembali. Kubu Persiraja atau Persik Kediri. Ya, Persik Kediri namanya. Akhirnya digantikan oleh Bayu Otto, pemain yang juga punya kemampuan sebagai gelandang serang saat ini. Bayu Otto, pemain juga berasal dari Kediri, perhatikan Askerik. Muda 20 tahun jadi, gabung dengan Persik sejak 2017, Bayu Otto. Oh, baik sekali. Masih bisa diangkat. Dan langsung saja masih patah lagi sebuah peluang kita lihat. Iya. Bung Edu kali ini kembali gawang Persiraja dalam bahaya, namun masih bisa diatasi. Kita lihat ada sebuah insiden terjadi. Iya, kita belum melihat secara jelas karena semua terjadi begitu cepat ya. Tampaknya ada satu pemain Persik, Bayu Otto tampaknya yang baru masuk ya. Kita tidak tahu apa yang diprotes oleh Ferry Tombul. Bisa jadi dia melakukan diving ya. Ini dia pemain yang baru masuk atau menggunakan tangan ya. Iya, kepisahan Kuba. Oh, ada. Iya. Kuba kita melihat menyentuh wajah. Kepala ya. Kepala dari Bayu Otto dengan tangannya. Iya, agak terlambat saya rasa gerak tangannya. Oh, dilanjutkan ya, bukan sebuah pelanggaran menurut wasit ya. Iya, tadi dianggap efek gerakan ya. Dianggap Bayu Otto melakukan diving, makanya tadi Ferry Tombul sempat marah-marah ya. Iya. Dan wasit menyatakan play on, sementara peluang lagi. Iya, masih terjaga Bung Edu. Iya. Jauh ini gawang dari Kuba. Ya. Ya, ada lagi insiden yang kita lihat. Ya, pertandingan berjalan semakin keras. Iya. Ada pemain yang juga memiliki watak keras seperti Ferry Tombul memang. Iya. Sementara kita lihat dari Persik juga Gaspar Vega cukup sering yang melakukan protes ya, Gaspar Vega tadi ini kita lihat. Ya, ada. Oh, provokasi kita lihat. Ya, tampaknya ada sempat dia tidak kurang sportif. Ferry Tombul dan juga pemain asing ya, ada benturan fisik ya. Kita lihat apakah dia sempat bicara sesuatu kepada Ferry Tombul ya, sehingga dia begitu marah. Karena sebagai kapten seharusnya dia lebih bijak, betul. Ini kita lihat bagaimana Ferry Tombul mencoba menjelaskan. Aksi tentu biasanya ada penyebab ya. Iya, sebab akibat ya Bung. Sebab akibat. Maka tadi kita lihat bagaimana Ferry Tombul seperti melakukan sentuhan kepada pemain asing, tapi tentu mungkin ada sebabnya. Kita lihat wasit masih coba komunikasi dengan hakim garis. Iya, apakah mungkin memang ada provokasi yang terjadi sehingga Ferry Tombul melakukan hal tersebut? Iya. Kita belum lihat
Semoga keputusannya yang memang harus diambil oleh wasit ya. Karena memang mereka wasit juga sebenarnya punya keterbatasan. Dan ini Luis Irsandi kita lihat masih belum bisa bangun, masih tampaknya cedera. Apakah dia mengalami kram atau hal lain? Kita lihat, tapi juga tidak ada tim medis yang masuk ya. Betul. Atau istirahat ya. Sudah berdiri dia. Luis Irsandi. Begitu ngotot para pemain Persiraja. Memang ada beberapa insiden terjadi, namun memang hal belangko umuran masih cukup pantas, Bung, karena mereka cukup disiplin. Iya, betul. Para wasit sudah mendapatkan kesimpulan, kita lihat apa yang akan diambil. Dipanggil, Bung. Kita lihat Ferry Komul dan juga pemain Persik, Gaspar, dan sepertinya akan diajak ngobrol. Iya, Gaspar atau Gaspar Vega ya. Kalau Devi Rizky juga masih protes. Saya kira wasit sudah mendapatkan kesimpulan ya, tinggal memberikan keputusan. Oh, sama Ante Mamas. Oh, kartu merah. Kartu merah diberikan untuk dua pemain, Bung Edu. Iya, kita belum lihat apa yang membuat wasit memberikan kartu merah ya. Tampaknya kita lihat kedua pemain tidak terlalu protes ya. Mungkin memang menyadari ya, terutama Ferry Komul ya. Iya. Memang ada gerakan tadi dilakukan oleh Ferry Komul. Kita belum lihat lagi bagaimana gerakan ulang. Diberikan ban kepada Devi Rizky yang memang juga pemain sangat pengalaman. Dua pemain di kartu merah, 10 lawan 10. Iya. Masih fair, 10 lawan 10. Betul. Dan bisa dibilang mungkin seperti yang Bung Edu bilang. Tadi mungkin Ante Mamas sudah melakukan provokasi kepada Ferry Komul. Kita lihat. Iya, itu. Kemudian Ferry Komul kartu merah untuk mencolok gerakan ya. Betul. Ya, kita lihat wasit tampaknya mendapat informasi dari hakim garis. Mirip seperti yang kejadian Zidane ya. Zidane dengan Materazzi. Bedanya waktu itu Zidane aja ya. Cuma Zidane ya, kartu merah ya. Kita juga belum tahu apa yang dikatakan oleh Materazzi, tapi yang jelas muncul gerakan itu muncul setelah mendapatkan komentar ya. Dan kita lihat juga Ante Bakmas juga cukup menerima ya. Kalau ada pergantian pemain satu lagi, Vanderlei diganti. Hasanul Rizal, Bu? Ya, Hasanul Rizal. Sepertinya menyeimbangkan. Betul. Ketiadaan Ferry Komul di situasi unggul membuat sang pelatih Persiraja Hendry Susilo ingin lebih stabil di tengah. Iya, sementara di Persik juga melakukan pergantian seharusnya ya, karena pemain belakang yang di kartu merah. Tadi sempat ada Bayu Oto masuk. Bayu Oto ya. Masih ada kesempatan untuk bagi kedua tim untuk 4 gol, karena dengan 10 pemain saya kira juga apapun masih bisa terjadi, Jerry. Masih ada sekitar 30 menit waktu pertandingan. Sementara tendangan bebas dilakukan oleh pemain Persik Kediri. Kembali Faris di kiri dan di kanan tetap Faris ya. Betul. Tendangan langsung. Lagi-lagi. Kuba. Inilah dia begitu konsisten. Ya, tampak tendangan dari Bayu Oto ya. Tendangan first time tadi. Dari Kuba dengan kaki kiri. Betul. Masih bisa diselamatkan dengan baik. Ini dia. Dengan kaki kiri. Mengarah ke posisi kiri atau kanan dari Kuba. Ini dia. Baik sekali. Betul, dan Bayu Oto terlihat dalam posisinya ini tadi ada pergantian Bayu Oto menggantikan Aseric, Bung. Ya, Bayu Oto masuk sebelum kejadian ini, jadi ya. Memang agak sulit bagi pelatih mereka untuk kembali masukkan pemain ya. Karena di belakang tampaknya ada pergeseran aja dilakukan. Ya, tapi menarik sekali ketika Bayu Oto masuk menggantikan Aseric yang mana adalah tumpuan serangan. Betul. Apa yang kira-kira Joko Susilo pikirkan, Bung Edu? Iya, tentu dia punya pertimbangan sendiri ya, tapi Bayu Oto ini juga mempunyai karakter menyerang yang cukup baik ya. Dia sebenarnya bukan penyerang memang, hanya gelandang serang, tapi dia punya kemampuan menyerang yang sangat baik. Mungkin juga ada yang dilakukan oleh Joko dengan masuknya Bayu, kemudian mendorong Septian Bagaskara dan juga Faris Aditama ya, lebih menyerang ya ketimbang tadi Aseric sendirian ya. Di babak kedua tadi
akhir babak pertama digantikan oleh Asep Budi ya. Saya kira itu lebih kepada pergantian personil ya bagi pelatih dari Henry Susilo. Betul, dan Gaspar Vega kali ini juga sendiri saja sepertinya dia akan langsung mengeksekusi di posisi yang tepat. Syuto masih patah ada protes di sana, protes keras. Terlalu sering protes ya Gaspar, kita lihat ya. Bukan tidak mungkin justru itu kan merugikan dia sendiri ya. Betul. Karena wasit bukan tidak mungkin akan memberikan kartu ya kepada Gaspar jika melulu melakukan protes. Betul, dan bisa dibilang wasit cukup tegas Bung kali ini. Iya, betul, setuju. Dengan adanya 2 kartu merah langsung dan sudah diberikan kartu kuning untuk Devi Rizky, Arianto dan juga ada Miter. Saya kira kartu merah yang diberikan kepada Omu itu sangat wajar ya, karena itu di luar, bukan dalam pertandingan, bukan dalam teknis pertandingan. Betul. Tapi juga apa yang menyebabkan dia melakukan itu juga saya kira sangat fatal ya, sehingga diberikan kartu merah juga. Betul. Bagi Ante Bakmas ya. Betul. Dan juga kita lihat lakukan sudah tendangan keras. Masih jauh tadi dari Jefferson. Iya. Jefferson Permigao, pemain yang juga memang punya karakter yang sangat baik, berkali-kali itu membantu serangan. Betul. Dan dari pertandingan lain Bung, ada update PSIS Semarang melawan Arema FC yang sejauh ini di menit 65 juga beda sedikit Bung dari pertandingan ini. Di mana PSIS unggul 2-0 sejauh ini dari Arema oleh gol Hari Nur di akhir babak pertama dan juga Bruno Silva di awal babak kedua. Ya, ini PSIS bermain di kandang diri ya. Dan bagi Arema, sebelumnya Arema juga sempat kalah di Persib Bandung, jadi tentu itu menjadi hal yang tidak mengenakan bagi Arema ya ketika mereka ingin bangkit. Iya, betul sekali. Pastinya ada perubahan posisi klasemen ya. Mereka punya pelatih baru, Mario Gomez. Lagi kali ini sebuah peluang Bung. Inilah dia Fabulosi Kuba. Iya. Sundulan yang hampir sempurna. Kembali lagi. 2 kali mistar dan apa yang terjadi? Gempuran serangan Persik Kediri semuanya patah Bung Edu. Geleng-geleng gebuk kepala Kuba. Bagaimana ketika bek-bek Persiraja sudah tidak berdaya, bola-bola tendangan dari pemain Persik ada yang membentur mistar, ada yang mengarah ke Kuba. Ini kita bagaimana dia memberikan ucapan terima kasih kepada mistar dan tiang gawang. Ini dari Tedu. Ya, ke mistar, satu lagi sundulan bisa diantisipasi ke gawang. Padahal ketika itu teman belakang dari Persik sudah mati kutu ya. Iya, kita lihat. Luar biasa, selain juga tampil sangat baik, juga gawang mereka juga cukup diunangi. Beruntungan malam ini. 2 kali kita tiang Bung Edu. Di babak pertama tadi tendangan dari Gaspar Vega ya. Lalu satu tendangan bebas. Formigao dan juga peluang Gaspar Vega. Dan kembali kartu kuning untuk Bruno Dibal. Ya, kita lihat sudah ada 4 kartu kuning dan 2 kartu merah di laga ini. 4 kartu kuning untuk 4-4-nya Persiraja Bung. Ada Miter, Arianto, Bruno Dibal dan Devi Rizky. Sedangkan 2 kartu merah untuk Ferry Komul dan juga untuk main dari Persik Kediri, Ante Bakmas. Cukup keras, kita lihat usaha Persiraja untuk bisa terus mempertahankan skor. 4 kartu kuning sudah, 1 kartu merah. Baik sekali, saya kompakan dan kengototan para pemain Persiraja. Pastinya menjadi kerugian bagi Persik Kediri apabila partai kandang mereka harus tumbang. Apalagi menghadapi tim yang relatif sebetulnya selevel atau timbang, bahkan bisa mereka kalah seharusnya ya. Itu mereka lakukan di semifinal 3-2 ya. Di tahun lalu Bung. Dan ada Faris Aditama langsung saja kotak penalti. Terpisah lagi Kuba. Sudah tidak terhitung save yang dilakukan Bung Edu. Lagi-lagi menjadi andalan Kuba antara pelanggaran. Ini dia Gaspar lagi-lagi protes. Dia melanggar, dia juga protes juga. Dan Gaspar Vega ini mencetak gol menghadapi Persebaya. Dan Gaspar Vega menjadi pemain pertama yang mencetak gol di Liga 1 2020 ya, sampai Liga 1 musim ini. Dengan penalti. Jadi semacam milestone ya. Dan ini ya musim pertama dia ya di Liga Indonesia ya, atau di Indonesia ya. Pemain asal Argentina Bung Edi. Sekarang kembali ke Persiraja, Devi Rizky yang akan menjadi kapten. Langsung Devri lagi.
hampir saja. Itulah David Rizky, Bung. Ya. Tendangan tidak terlalu keras, namun lihat langsung berbahaya. Ya, karena arah yang dilemparkan atau diletakkan dengan bolanya sangat sulit ya. Ini ke pojok kali ya. Iya. Yang diarahkan ya, Bung ya. Ya. Tipis saja kalau dilempar handsball. Kita melihat kembali sebuah peluang, Bung. Faris Aditama di sana. Lagi-lagi Kuba dengan sigap, Ya. Bung. Tahu kapan saat keluar dari sarang. Betul. Sejauh ini memang tampil sangat baik Iya. Fahrul Razi Kuba. Betul. 30 tahun, bahkan dia sempat tidak cukup panjang ya. 2016 hingga 2018 sebelum Iya. kembali tampil di Liga 2 musim lalu Iya. sama Persiraja Putraraja Banda Aceh. Praktis secara menit sudah 250 menit Persiraja. Aman dari Ya. gol lawan. Kita lihat 2 pertandingan 180 ditambah 70. Clean sheet ya. Ya. Vega. Dorong terus jauh. deras. Bolanya. Ya, inilah yang berperan lebih ke Ya, mereka masukkan Asnasur Rijal ya, pemain yang juga Iya. punya karakter yang cukup baik ya. Kaki teduh, sulitan kita lihat Persik Kediri. Asep Budi untuk membantu serangan. ya dorong ada sprint di sana Formigao. Unggul postur, Bung. Ya, Cukup ideal. langkahnya juga lebih panjang ya. Iya. Ya, Namun memang kegemilangan dari lini pertahanan termasuk sang kiper ini dia. Faris masih patah. Oh, patah lagi. Sanul Rijal, ada David Rizky, umpan jauh ke depan. Iya. Balik ke Miftahul Hamdi. Sendiri dia. Tahu Hamdi. Atik. Iya, Oh, susah. ada Samir lagi. Masih gagal lagi kita lihat. Ya. Vega. Balik sama mengejar bola. Baik sekali sliding tackle dari Erianto. Berganti main Ibrahim Sanjaya masuk. Nomor 22. Dan bukan Sakido. Ya benar, Ya. belakang dimasukkan. Saya kira juga mereka butuh pemain belakang untuk menjaga pertahanan. Jangan sampai kebobolan ya. Sanjaya main bisa 22 tahun. Ya, ini sebuah opsi akhir ya Bung ya dari Persik Kediri, dari pelatih Joko Susilo untuk memberikan variasi, Ya. untuk memberikan sebuah inovasi bagi serangan dari Persik Kediri. Ya, karena memang Persik Kediri memang bisa dibilang tidak memiliki banyak pilihan penyerang ya. Ya, Setelah tadi Antonio Dwi Putro digantikan oleh Septian, kemudian Ya, juga Asterik juga ditarik ke belakang, keluar digantikan oleh Bayu. Mereka tidak punya lagi pemain yang punya karakter menyerang. Mereka dengan masuknya Sanjaya akan memberikan posisi bagi Faris untuk lebih menyerang ya, Faris Aditama dan juga Bayu Otto dan Septian ya. Ya, Yang memberikan warna baru. Maksimal, iya, maksimal artinya mereka tidak lagi memiliki pertahanan karena ada satu pemain belakang yang dimasukkan. betul sekali dan kita lihat kemarin dorong, adu sprint di sana, Hasan Rizal masih cukup fresh. Ya, sudah 23 tahun Hasan Rizal. Ya, sesuai dengan nomor. Ya, main asli dari Aceh juga, putra daerah. Berada di atas angin saat ini Persiraja. Meskipun jumlah pemain sama 10-10, kita lihat. Bruno Dibal dengan ketenangannya. Iya, Samir Ayas Ahmed untuk Randy Putra. juga pernah memperkuat Persik. Persiba, Bu. iya. Oh, Persiba juga. Coba balik papannya. Baik sekali pertahanan Erianto kerjasama dengan Asep Budi tadi yang juga mantan main Persik Kediri. Iya. Ada 3 sebenarnya mantan main Persik di Persiraja ya. Ada Asep Budi, kemudian ada Randy Saputra dan satu lagi Teddy Heri ya kiper cadangan mereka. kiper ya. Jadi Iya. ini duel mantan. Duel mantan ya. Iya, iya. 3 pemain mungkin. Iya, duel mantan. Dan Dan 2 pemain sudah di Sudah lapangan. main, betul. Dan kita lihat Nazarul Fahmi, Iya. pemain yang juga memiliki naluri Ya.
Gerang menggantikan Nah, daerah Aceh ya. Iya. Terus tadi kita bahas banyak pemain-pemain Aceh kembali didatangkan oleh Persiraja Iya. untuk memperkuat penampilan mereka di musim ini. Juga salah satunya Nazarul yang kembali datang. Miftahul Andi juga kembali datang. Betul. Pulang kampung dari Bali United. Betul sekali, dan memang harus diakui Aceh merupakan kota yang sering menghasilkan Iya. pemain-pemain Betul. tim nasional juga, Bung ya. Iya. Kita lihat ada Ismet Sofyan Iya, terakhir masih Ismet bermain Sofyan. Iya, hingga betul. sekarang, dan berbagai pemain lainnya. Ya, dulu juga mereka punya Irwansa kan ya. Ya. Kemudian juga ada Rizky juga sempat bermain di Persija. Iya. Juga ada kiper juga Persija Jalul Fadil ya. Betul. Masih ada sekitar 23 menit. Gaspar Vega, Ya. Faris, ditambah. Masih Faris, dorong lagi dia ke belakang. Cukup sering ya Faris bermain dari sisi kiri, Iya. dari kami pan. Tadi sempat ke kanan, Bu, agak nabrak Randy, balik lagi. Iya, Randy berputar, Saputra. dan Bayu Oto masih patah. Sulit Masih sekali. rapi, kita Melakukan lihat. manuver dia gagal. Iya, iya, Jefferson iya. sebagai palang pintu dari Persik Kediri. Betul. Gagalo. Ada Gaspar Vega, Formigal, sisa 12 menit waktu normal, masih berusaha diusahakan. Seperti yang kita sudah sempat singgung ya, Bung, Ya. sebelumnya, bahwa memang dari pertandingan 90 menit yang dibutuhkan adalah konsentrasi dan fokus. Ya, betul. Konsistensi, disiplin, terutama dalam menggalang pertahanan, karena 1-0 bukanlah skor yang aman sama sekali. Iya, betul. Apalagi masih ada sekitar 12 menit. Waktu normal masih sangat mungkin apapun terjadi. Iya, kita lihat sebuah peluang. Septian Bagaskara melepaskan tendangan Ya. yang sangat melambung saja tinggi ke atas mungkin. Dengan kaki kiri ya, Iya. tadi Septian merasa mendapat peluang untuk melakukan syuting yang dilakukan, hanya sayang masih jauh dari sasaran. Kita lihat dengan kaki kiri Septian Bagaskara Ya, musim lalu mencetak 9 gol untuk Persik Kediri di Liga 2. kita saksikan kembali pemirsa. Faris Aditama, crossing masih patah. Sudah semakin mulai terbaca, Bu. Usaha-usaha dari Persik Kediri dengan crossing-crossingnya. Mungkin ada variasi serangan lain yang bisa mereka lakukan. Iya, betul. Dalam Jaya kondisi tadi. seperti ini saya kira butuh ya. Bagaimana mereka melakukan variasi serangan Ya, bisa menembus pertahanan dari Persiraja pada akhirnya. Formigal. Gaspar Vega. Gaspar Vega melepaskan umpan untuk kalau main sayap dan Randy di sana tadi Oh, baik gagal. dari Rudi Sandi Iya, melakukan bukan antisipasi. antisipasi clearance di depan Go Channel, Bu. Rudi Sandi pemain masih berusia 27 tahun, bergabung dengan Persiraja pada tahun 2018 dari PSMS Medan. Pernah juga memperkuat PSPS Pekanbaru. Rudi Sandi 27 tahun, asal Medan ya. Bisa dipatahkan tadi oleh Den Saputra. Kembali Persik mencari solusi serangan mereka. Saya bisa diantisipasi lagi oleh Iya. Rani Saputra tadi kita lihat. Betul. Oh, disapu saja. Patah. Oh, sudah dua kali kembali. Wow. Masih belum bisa takluk juga, Ya. Bung Edu. Takluk Rossi Kuba. Baik sekali Kuba membaca pergerakan dari pemain Persik tadi ya di Iya. Maji dan halau bola. Iya, kita lihat kembali Bayu Oto. Umpan langsung kotak penalti begitu tinggi. Iya. Terbang jauh. Bisa bagaimana refleks Iya. atau kekuatan dari Kuba. Ini dia Bagaskara ditutup langsung ruang Betul. tembaknya. Betul. Sempat melepaskan tendangan tapi masih ditip oleh Kuba. Ini kita lihat tentu
hal lain akan berbeda jika Kuba lebih memilih menunggu, tapi dia lebih maju untuk menghalau bola, bisa ditahan. Iya. Aman sudah gawang Persiraja sementara ini. Betul. Keluar bola dalam saja. Balik kita lihat. Coba dorong lagi, masih gagal. Waktu 8 menit waktu normal dan jadi bisa manfaatkan lapangan Persik atau Persiraja menambah gol. Sami Ayas pemain Bulgaria Lebanon, berdarah Lebanon. Juga tidak akurat umpannya kepada Randy tadi, ini Saputra. Langgar, kita Gaspar Vega. Coba melebar dia. Faris. Coba lagi, masih gagal lagi. Sami Raya Sahne. Mencoba. Guliran bola. Dorong ke depan. Masih bisa. Iya. Pasti Iya. kanan dari Mari jaga lu. Ibrahim Sanjaya tadi main yang baru masuk, 22 sebagai bek kanan. Betul, Gaspar Vega masih berusaha mencari celah. Ya. Masih begitu rapat, Bung. Kokoh saja. Bayu Oto, all ball, bukan offside. Septian, 5 orang mengawal Septian, Bung. Ya. Faris angkat dan langsung. Itu dia, sebuah timing Ya. yang dimiliki Fakulasi Kuba berhasil membuatnya dengan tenang mengamankan jala gawang Persiraja untuk kesekian kalinya, Bung Edu. Ya, dan saya kira Septian kurang sepersekian detik ya itu ya. Yes. Oh, nyaris saja. Yes. Ini dulu Kuba Betul. yang menangkap bola setelah pelanggaran kita lihat. Ada insiden tapi bukan pelanggaran ternyata oleh wasit, kita play on. Oh, Faris yang utama. Faris. Kontrol yang kurang bagus. Yes. Sebuah pulang emas, kontrol yang kurang bagus dari Faris. Tadi kita lihat mencoba mengontrol bola tapi tidak sempurna. Betul. Sehingga bola justru lebih dekat ke Kuba. Ya, rasanya reaksi yang sama juga ada teriakan Persikmania, Bung ya. Ya, Sedikit lagi kita lihat. Oh. Tapi memang ini sebenarnya bisa dimaklumi juga 84 menit, Iya. Bung. Bukan hal yang mudah Sudah memang. mulai habis ya. Sudah mulai stamina, habis, betul. konsentrasi juga. Apalagi dengan kedisiplinan pemain Persiraja betul. sejauh ini. Tanpa sadar pastinya juga menimbulkan kefrustasian dari lawan. Iya. Bung. Tapi kita lihat sebuah peluang, Persik belum menyerah, Bung. Ya. Masih terus bersemangat, Faris, dan masih patah. Masih terus usaha, terlihat bermain nyaris di tengah lapangan, Bung ya. Iya. Kita lihat begitu. Terus mengepung Terus dari mengepung. Persik Kediri. Terus mengunci. 8 pemain masuk dan langsung crossing untuk Faris. Faris angkat dan Kuba lagi, Bung Edu. Iya, begitu baik Kuba membaca arah bola, membaca permainan, membaca serangan dari Persik Kediri. Ya. Sehingga sulit dicari celah atau kelemahannya. Betul. Oleh para pemain dari Persik. Sementara salah umpan tadi kita lihat Hasanul Rizal bisa dikuasai oleh para pemain ini. Persik sekarang pelanggaran. Jeffrey. Hasanul, Bung. Hasanul Rizal. Hasanul Rizal. Dua pemain yang punya karakter nyaris sama ya, gelandang serang dan juga bisa bermain sebagai second striker, sayap. Ini ada dorongan ya Iya. kepada Denny Saputra. Hasanul Rizal ini kalau dari samping atau belakang kayak Zulkifli Syukur, Bung. Sekilas saja. Iya. Coba angkat kotak penalti. Sebuah peluang, Gaspar Vega dan Faris mencoba Faris mengejar, ada dibayangi ketat oleh Kanur ya. Hasanul Rizal tadi. Faris dorongnya ke belakang, coba cari celah dari belakang, lambungkan, Formigao, mudah-mudahan Bayu Oto Silto masih mantap. Fakulasi Kuba
Lagi-lagi Kuba, sensasi Kuba. Iya. Aksi Kuba luar biasa. Itu menyelamatkan dia. gawang Persiraja dari gempuran para pemain Persik Kediri. Luar biasa Bung Edu. Iya. Inilah dia. Fakhru Rozi Kuba. Bayu Otto tendangan masih bisa diantisipasi dengan sangat baik oleh Kuba. Ya begitu Kita lihat- tenang Bung, kita lihat. Iya. Sebuah respon, reaksi, refleks. Sebuah tendangan yang sangat baik sebetulnya ya, first time Iya. dari Bayu Otto. Ini dia Kuba, Fakhru Rozi Kuba. Sementara ada pemain dari Persiraja yang masih tergeletak di lapangan, kita lihat. Ya kalau udah kiper mandi di bawah Korto mungkin nih Kor Kuba Bung ya. Luar biasa sekali ini. Ya, Masih terjaga, masih Iya. perawan gawang dari Persiraja Bung Edu. betul. Sementara kita lihat tadi Ahsanul Rizal tampaknya ya, sudah bisa bangkit. Kembali dibawa keluar untuk melakukan perawatan dan sebelum kembali masuk ke pertandingan. Sementara kita lihat Kuba masih bisa menjaga kesucian dari gawang Persiraja. Sementara peluang dari Persiraja diantisipasi dengan sangat baik oleh kiper mereka, Naidi Bahtian. Ya, sisa waktu normal sekitar 2 menit Bung ya. Ya. Dan ini akan saji satu waktu yang panjang bagi pertahanan Persiraja dan juga para fans Ya. dari Persiraja. Kita akan melihat apakah skor tidak akan berubah, justru menjadi hasil imbang atau justru Persiraja melakukan counter attack cepat Ya. mengunci kemenangan. Formigao tenang saja, masih gagal. 2 pemain di sana, Devri Ya. hati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan pelanggaran. Ada usaha. Ya, baik sekali Ya. Devri dan juga Luis Insani tadi mengganggu dari Jefferson ya. Iya, Sehingga sulit bagi pemain Persik ini untuk memberikan umpan, kita lihat. betul. Menarik sekali Bung Edu kita melihat. Dari postur, Formigao unggul telak Ya. melawan Devri Rizky. Namun memang Devri Rizky memiliki penjagaan yang sangat baik betul. dan juga kuda-kuda begitu ya, Ya. kalau melakukan pertahanan sehingga marking yang dilakukannya berhasil Bung Edu. Betul. Dan kita lihat bagaimana dia juga membuat Jefferson Formigao kesulitan ya. Akhirnya bola yang ditendang oleh Jefferson juga keluar lapangan, Betul. menghasilkan out gawang atau out gawang dari Persiraja pada akhirnya. Dengan goal kick Bung ya, Ya, goal kick. atau out gawang dari Nah, zaman dulu ya. zaman out gawang. dulu ya. Setelah Sementara- permainan masih Persik Kediri Bung, Iya. tidak akan lelah terus mengunci daerah pertahanan dengan peluang demi peluang. Kita lihat mampukah kali ini hancur dan luluh juga pertahanan Persiraja. Persik Kediri angkat dan Farid dorong, tip lagi Kuba dan ada siapa di sana? Bukan sebuah pelanggaran Bung bukan Edu. pelanggaran. Lagi-lagi Kuba mengambil save, penyelamatan, Ya. menambah catatan apik dirinya. Masih belum kebobolan. Gaspar Vega lambungkan bola jauh saja. Mau untuk Faris. Faris pertama apa yang lakukannya? Faris crossing. Bisa dibaca Samir Ayah. Ya. Ahmed. Mulai sekali. serangan balik Ya. berbahaya, hati-hati. Persiraja inisiatif cepat Bung. Ya. Devri di sana. Devri Rizky. Coba 4 menit. 4 menit. Tadi sempat ada insiden Iya. kartu merah ya. Dan juga beberapa poin cedera. Iya, betul. Tambah waktu babak kedua 4 menit. Ya, 4 menit masih ada waktu yang cukup banyak bisa untuk Persik dengan menyamakan atau Persiraja menambah gol bagi keunggulan mereka mengamankan pertandingan. Sementara 1-0 untuk Persiraja sebagai tamu dari Persik di Stadion Brawijaya. Lanjutan Trofi Liga 1 2020. Iya. Sanur. Betul. Dan Fahmi Bung. kali ini. Ya, Fahmi. Dari Fahmi ya. Sayap kiri. Ada Devri Rizky kita lihat di sana. Nah, oh, Gagal. Samir Raya. Ya, kesempatan ini saya ingin menyapa para supporter dari Persik Kediri, ada Persik Mania, kemudian Brigata Cyber Extreme, militan Persik dan gerakan cinta Persik yang sangat berdoa pastinya bisa tembus juga jalan gawang Persiraja dan supporter Persiraja, ada school Persiraja dan Persiraja fans yang sedang menyaksikan dimanapun Anda berada. Salam hangat
dari saya, Jerry Arvino, dan rekan saya, Bung Edu Krisnadeva. Sebuah peluang kali ini masih gagal, Bung Edu. Apa yang harus kita katakan, Bung Edu? Ya, kali ini ada pemain belakang ya. Kita belum lihat apakah itu Erianto ataupun Asep Budi ya. Namanya Asep Budi ya. Kita lihat. Kuba sudah maju, ternyata Asep Budi Asep Budi ya. melakukan buang. Sekarang kita lihat Hakim Bali sudah mengangkat bendera ya. Sebelah kiri, offset ternyata. Iya, Asep Budi secara profesional, Bung. Ya. Walaupun dia bertanding melawan mantan timnya, itulah, Bung. Kalau ketemu mantan tetap harus profesional ya. Iya, tampaknya Devi Rizky juga mengalami cedera ya, ditanduk keluar. Kita lihat bagaimana supporter Persik Kediri yang memadati Stadion Brawijaya terus memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka. Sementara kita lihat Devi Rizky sudah kembali masuk ke lapangan. Kuba di bawah misal Persiraja menjadi momok bagi para pemain Persik Kediri di pertandingan ini. Tidak ada yang berubah dari skor PSIS dan Arema. Tetap sama juga, skor 2-0, Bung. Ya. Dan sudah mau selesai juga pertandingannya. Masih ada sekitar 1 menit ya. Iya. Kedua tim sebelum pertandingan ini berakhir. Betul. Dan yang menarik, Bung, dari PSIS dan Arema, ada kartu merah lagi untuk 2 orang. Iya, Jonathan Bauman dan juga Vinky Pasambat. Kartu merah 2 sih kayaknya ada merah. Ini ya, konflik ya. Lagi ya. Sama seperti pertandingan ini ya. Betul sekali. Lawan Persiraja. Tadi ada Ferry Komul, Bung. Iya, Ferry Komul dan juga Ante Bekmas ya. Pemain dari Persik Kediri. Ya, 1 detik akhir. Offside. Serangan terakhir, Bung, Persik Kediri. Mampukah? Ada Ajaiban sedang mencuri 1 poin bagi mereka. Faris. Dimain ketat, Faris. Masih ada sebuah tackle kali ini. Sebuah peluang dan Septian Bagaskara. Syuto. Septian masih gagal lagi. Lagi. Persik masih ada sebuah peluang kah? Inikah yang menjadi akhir dari perjuangan mereka hari ini? Bayu Oto dilanggar, Bayu Oto, Bung Edu. Ya, pelanggaran. Tendangan bebas di area yang sangat strategis. Yes. Bisa jadi peluang terakhir bagi Persik Kediri, juga kesempatan terakhir ya untuk bisa menyamakan kedudukan. Betul. Lewat gol. Betul. Ini tentu sangat membuat pemain Persija ditekan ya, jadi ya. Iya, Persiraja dalam bahaya. Persiraja ya, betul. Kita lihat tampaknya lagi-lagi Gaspar Vega ya. Detik-detik terakhir, fans Persik Mania, fans Persiraja, 10 Persiraja sama tegangnya, Bu. Ya. Kita lihat, bahkan kita di studio pun akan menahan napas sepertinya. Jadi melihat ini peluang terakhir ya. Iya, Gaspar Vega. Apapun hasil tendangan akan menyudahi pertandingan. Kita saksikan, pemirsa, Gaspar Vega melambung tinggi, menembus awan. Dan akhirnya wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir, jadi Fakrul Rossi Kuba masih suci gawangnya, Bung, masih perawan. 3 pertandingan tanpa kebobolan, luar biasa. Sebuah kemenangan tanda bagi Persiraja, karena tadi ada Miter digantikan, Bung. Sudah langsung berganti baju seperti memang ada cedera ya yang dialami olehnya. Tadi sebelum babak pertama berakhir tampaknya ya. Dan sebuah misi yang berhasil dari Persiraja, 2 partai tandang di turun mereka 4 poin, Bung Edu. Ya, itu dia, buat sebuah tim promosi meraih 4 poin di 2 partai tandang, menurut sebuah prestasi yang sangat baik bagi Persiraja ya. Ini mereka tinggal bersiap kembali tampil di kandang sendiri menghadapi Bali United ya, tanggal 4 April mendatang.